Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel HD Edukasi dalam insya Allah ya, dalam kondisi yang selalu sehat, masih dalam pengharapan. Kalau teman-teman mungkin gitu ya sempat berpikir sebenarnya kita ini butuh bakat atau butuh percaya diri. Nah, tadi malam tuh saya dapat pertanyaan melalui grup WhatsApp dan juga melalui email serta Telegram yang sama bahwa kita itu sebenarnya butuh percaya diri atau butuh bakat secara lebih utama gitu. Di era-era seperti ini, era-era digital yang sangat cepat dan juga mungkin banyaknya ilmu yang sangat mudah diakses, pengetahuan yang sangat mudah diakses, nggak seperti mungkin 20 tahun yang lalu. Ya saya kira wajar ya ketika kita tiba-tiba mempertanyakan hal itu kepada teman-teman atau malah tanpa sengaja kita menyempatkan waktu untuk menanyakan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya perlu nggak kita itu sekarang harus memilih gitu, percaya diri atau bakat gitu. Nah, kalau saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan itu, jadi saya berpikir bahwa kita semua ternyata lupa bahwa fitrahnya manusia itu sebenarnya disuruh menjalani dengan perannya. Artinya kalau kita sebagai manusia ini perannya adalah sebagai dosen gitu ya, misalnya bisa dalam konsep kesehariannya sudah ada di level dosen, atau mungkin juga sebagai content creator, ya sebenarnya yang kita butuhkan adalah kepercayaan diri. Bakat itu menurut saya ada di fase kedua. Jadi percaya diri ini adalah sebuah kemauan. Kita mau nggak untuk mempelajari, kita mau nggak untuk mengasah, mengembangkan, dan melatih otak kreatif kita untuk menggali, mengekspor sedalam-dalamnya potensi kemampuan kita. Setelah kita mampu, setelah kita mencapai di titik tertentu, barulah di situ kita akan tahu ya, kita bakatnya ada di mana. Apakah kita sebagai content creator, apakah kita sebagai dosen, ataukah kita sebagai orang biasa-biasa saja yang memang berperan sebagai pelengkap gitu ya. Jadi saya bilang orang biasa-biasa itu bukan berarti orang yang nggak punya bakat atau orang yang nggak berhasil, tapi mereka adalah menjadi pelengkap. Jadi ketika keseimbangan itu harus dibutuhkan, nah mereka itulah yang mengisi gitu. Jadi nggak harus orang pintar saja, nggak harus orang yang biasa-biasa saja, harus seimbang. Ada yang pintar, ada yang biasa-biasa, ada yang cukupan. Nah, terkadang kenapa kita kok sekarang berpikir bahwa percaya diri itu lebih penting dan lebih utama, karena kita melihat kita banyak dikasih contoh di lapangan orang-orang yang biasa-biasa saja menjadi presiden.
menjadi sebuah pemimpin. Sedangkan orang-orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai bakat yang jenius seperti itu, malah mereka menjadi menteri, mereka menjadi wakil, mereka menjadi pengikutnya gitu atau followersnya, bukan justru memimpin. Ya karena memang di sana ada yang namanya hukum ketekunan, hukum kefokusan. Nah, kepercaya diri ini sebenarnya modal. Makanya kalau kita ngomong dipinta pendapat gitu ya, dan saya menyampaikan melalui video ini tujuannya untuk pengingat kita semua bahwa kita itu mempunyai keahlian di bidang masing-masing dan kita itu harus percaya diri dari kemampuannya ini, dari bidang kita. Ada yang memang ahli di software, ya kita harus percaya diri di situ. Ada yang pintar berkata-kata, berpidato, ngomong, ya kita harus percaya diri di situ dan kita gali terus, eksplorasi terus sampai kita ketemu titik di mana hal-hal tersebut benar-benar memberi dampak yang maksimal untuk diri kita dan untuk manfaat oleh orang lain. Jadi kalau kita tarik garis lurus, rumusnya adalah satu, kita percaya diri itu mau, kemudian kita harus menggali terus prosesnya, dan kita nanti akan tahu bakat kita ada di mana melalui proses tersebut. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.